Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika kelas 8 SMP sederajat semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem koordinat, mengenai bagaimana posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini, titik 2, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau berkaitan dengan sumbu X dan sumbu Y, artinya itu adalah koordinat kartesius. Coba kalian perhatikan koordinat kartesius berikut. Sumbu X itu terdiri dari bilangan positif dan negatif, di mana yang sebelah kiri itu bilangannya negatif dan sebelah kanan bilangannya positif. Begitupun untuk sumbu Y, untuk bagian atas dia bilangannya itu terdiri bilangan positif, dan untuk yang bagian bawah itu bilangannya negatif. Nah, yang akan kita pelajari adalah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Misal di sebuah titik Q, kalian bisa lihat ada titik koordinat 2,3. Artinya 2 itu adalah koordinat X dan 3 itu adalah koordinat Y-nya. Nah, sehingga titik Q itu adalah titik koordinat 2,3. Nah, selain menentukan titik koordinat, kamu juga harus tahu titik koordinat Q itu berada pada kuadran berapa. Titik koordinat bisa kita ketahui berada di kuadran mana saja dengan melihat koordinat X dan koordinat Y-nya. Bilangannya itu apakah positif-positif atau negatif-positif, negatif-negatif, ataupun negatif-positif. Kita bahas ya, untuk kuadran 1. Kuadran 1 itu adalah daerah di mana koordinat X dan Y-nya itu dua-duanya positif. Contoh seperti titik Q ini. Q itu 2,3, dua-duanya bilangan positif. Maka titik Q itu berada pada koordinat kuadran 1 ya. Sedangkan untuk yang kedua itu titik koordinatnya pasti adalah X-nya negatif dan Y-nya positif. Contohnya titik P, negatif 2,1. Jadi X-nya negatif, Y-nya positif. Itu berada di kuadran 2. Untuk kuadran 3, itu dua-duanya bilangannya negatif. X-nya negatif dan Y-nya juga negatif. Contoh, negatif 2, negatif 2. Itu berarti berada di kuadran 3. Dan untuk kuadran 4, untuk X-nya positif dan Y-nya negatif. Contoh, misalkan 5, negatif 3. Nah, itu adalah berada di kuadran 4. Oke, sekarang bagaimana posisi titik? Kita akan melihat posisi titik P terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk menentukan posisi, kita lihat dulu titiknya berada di sebelah mana. Titik P terhadap sumbu X dulu nih. Dia berada di atasnya ya. Dan yang harus kita lihat adalah jarak. Dari titik P ke X itu jaraknya berapa? Kotak-kotak yang terdapat pada koordinat kartesius ini menunjukkan satuan. Sehingga karena di sini kotaknya itu 1 ya. Berarti titik P itu memiliki jarak 1 satuan terhadap sumbu X. Nah, jika dilihat pada titik koordinat, P itu negatif 2,1, ternyata yang 1 itu adalah koordinat titik Y-nya. Sehingga kalau kita mau mencari jarak titik P terhadap sumbu X, maka kita lihat koordinat titik P, koordinat Y-nya. 1, berarti satu satuan jaraknya. Dan itu pun berlaku untuk titik P terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y, dia itu melewati 2 kotak, artinya 2 satuan jaraknya terhadap sumbu Y. Dan dilihat dari koordinatnya, ternyata Q2 ini adalah koordinat X ya. Sehingga
ketika kita mau menentukan posisi titik P terhadap sumbu Y, maka kita lihat koordinat X-nya, kebalikannya 2. Walaupun di sini angkanya negatif 2, karena di sini posisi jarak sehingga tidak dibaca ya, maksudnya tidak berlaku. Jadi ketika negatif 2, maka jaraknya itu kita baca saja 2. Sehingga jaraknya 2 satuan terhadap sumbu Y. Contoh 1. Perhatikan koordinat kartesius berikut. Di sini ada sebuah koordinat kartesius dengan beberapa titik. Yang A, tentukan jarak titik G terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan terletak pada kuadran berapa titik tersebut? Kita bisa amati terlebih dahulu gambarnya. Titik G ini adalah sebelah sini ya, berada di bagian bawah kanan. Nah, 5, negatif 4. Artinya, kalau kita lihat titik G itu jarak terhadap sumbu X bisa dilihat dari satuan kotaknya terhadap sumbu X itu titik G ya, berjarak 4 satuan dari sumbu X dan juga 5 satuan dari sumbu Y. Nah, kemudian titik G ini berada di kuadran keempat karena titik G ini sumbu X-nya positif dan sumbu Y-nya negatif. Kemudian yang B, tentukan titik yang memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X. Nah, harus kalian ingat, kalau kalian mencari titik yang memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X, kalian tidak perlu pusing untuk menghitung jarak yang samanya. Kalian cukup lihat titik koordinatnya. Titik koordinat pada sumbu Y-nya harus sama. Di sini yang titik koordinat Y-nya sama itu adalah titik B 3,0, 0 di sini Y-nya. Kita cari yang Y-nya juga 0, yaitu titik E. Berarti B dan E memiliki jarak yang sama, 0 satuan terhadap sumbu F. Selain itu, masih ada di sini ada titik D 0,4, Y-nya 4. Apakah ada yang sama? Di sini ada. Titik G juga Y-nya itu 4, walaupun dia negatif, tapi dia kan yang penting jarak. Sehingga titik D dan G memiliki jarak sama 4 satuan terhadap sumbu X. C. Tentukan titik yang memiliki jarak yang sama terhadap sumbu Y. Di sini gambarnya terlihat, berarti kita mencari jarak yang sama terhadap sumbu Y. Lihat yang nilai X-nya sama. Di sini ada A 2,6, berarti kita cari yang X-nya juga 2, yaitu titik C, negatif 2,3. Walaupun tandanya negatif 2, tapi jaraknya sama, 2 satuan. Sehingga titik A dan C memiliki jarak yang sama, 2 satuan terhadap sumbu Y. Kemudian ada lagi titik E, negatif 5. Ada juga yang X-nya 5 nih. Titik F, negatif 5. Dan juga ada titik D, 5 X-nya. Jadi ada 3 titik. E, F, dan G memiliki jarak yang sama, 5 satuan terhadap sumbu Y. Kemudian ada juga titik D 0,4, X-nya 0, dan ada yang sama yaitu titik H, X-nya 0. Sehingga D dan H memiliki jarak yang sama, 0 satuan terhadap sumbu Y. Soal poin D, sebutkan titik yang berada di sebelah kanan dan kiri sumbu Y. Jika kita lihat di gambar, di bagian sebelah kanan, ada titik A, B, dan G. Sedangkan untuk yang di sebelah kiri ada titik C, E, dan F. Memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Di sini ada sebuah peta terdiri dari sekolah, pasar, swalayan, taman kota, mall,
bioskop, dan playground, kalian fokuskan pengamatan kalian pada prosedur menentukan posisi atau koordinat beberapa tempat terhadap taman kota. Nah, di sini cara pertama, kita akan mencari jarak dari sekolah ke taman kota. Dengan cara pertama, kita akan menghitung satuan dari setiap kotak yang terdapat pada peta ini. Karena dari sekolah ke taman kota, kalau kita menghitung melalui koordinat kartesius ini, kita hitung dari taman kota. Jadi kalau sekolah ke taman kota, kita mulai dari taman kota. Kalau misalkan dari pasar ke mall, kita mulai dari mall. Jadi diawali dari yang paling akhir. Ini kalau cara menghitung satuan ya. Nah, dari taman kota, berarti kita ke sekolah akan bergerak ke sebelah kiri sebanyak 3 satuan. Kemudian ke atas sebanyak 6 satuan. Sehingga titik koordinatnya adalah negatif 3,6. Untuk cara kedua, kita pakai rumus. Ketika kita mencari posisi titik terhadap titik tertentu, rumusnya adalah ketika mencari sekolah terhadap taman kota, kita misalkan sekolahnya X1Y1 dan taman kotanya X2Y2, maka untuk mencarinya kita tinggal kurangkan saja X1 kurangi X2, Y1 dikurangi Y2. Maka hasilnya akan seperti ini. Negatif 3 dikurangi 0, 6 dikurangi 0. Sehingga hasilnya adalah negatif 3,6. Sama ya antara cara 1 dan cara 2 hasilnya. Kalian bisa pilih cara yang menurut kalian lebih mudah yang mana. Nah, dan perlu diingat, ketika kalian mencari jarak dengan menggunakan rumus, yang harus kalian ingat, ketika kalian mencari jarak dari A ke B, misal, maka kalian tinggal mengurangkan A dikurangi B. Artinya, X yang A dikurangi X yang B, Y yang A dikurangi Y yang B. Dan jika yang ditanyakannya itu berbalik, misalkan B ke A, maka kalian juga harus mengurangkannya dari B. B dikurangi A. Jadi XB dikurangi XA, YB dikurangi A.